ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin. Wa aqsamul iftari arba'atun. Wa aqsamul iftari arba'atun aydan ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu wa huwa ithnani. Al-awwalu al-iftaru li khawfin ala ghairihi wath-thani al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'tiya ramadhanu akharu. Saniha ma yalzamu fihi al-qada'u dunal fidyati wa huwa yakthuru kamughma alaih ila akhirih. Jamaah salat subuh, anak-anak semua, para santri santriwati yang berbahagia. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita dapat melanjutkan kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita diberikan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita diajarkan hal-hal yang diwajibkan oleh agama kita untuk tidak berpuasa, sekarang ini dilanjutkan dengan wa aqsamul iftari arba'atun aydan. Macam-macam orang yang tidak berpuasa, orang yang berbuka atau membatalkan puasanya, ada 4 macam juga. Jadi tingkatan kewajiban orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa alias orang yang membatalkan puasanya, ada 4 hukum yang ada di dalamnya. Pertama, ma yalzamu fihil qada'u wal fidyah. Ada orang yang membatalkan puasa atau batal puasanya, wajib dia qada dan wajib membayar fidyah. Fidyah itu denda dengan memakai bahan pokok makanan. Kalau kita di Indonesia, makanan pokok kita beras, maka nanti fidyahnya mempergunakan beras.
Jadi fidyah itu 1 hari dikada 1 ditambah dengan fidyah 3/4 kilo, atau kalau mau sempurna 1 kilo biar ada lebihnya. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang menambah dengan hal-hal yang disunatkan itu menjadi lebih bagus. Nah, itu pertama, orang yang tidak puasa atau orang yang batal puasanya, pertama ada yang wajib mengqada dan ditambah dengan fidyah. Fidyah itu sekali lagi denda yang dikeluarkan gara-gara kesalahan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Wajib mengeluarkan beras sebagai denda dan tambahan qadanya ya 3/4 kilo atau 1 mud 1 hari. Siapa-siapa orang yang wajib mengqada puasanya kalau batal dan wajib kena fidyah, wahwa isnani, ada 2 macam, 2 golongan orang yang kalau puasanya batal wajib dia qada dan wajib diganti dengan fidyah. Kalau 2 batal puasanya dikada 2 hari ditambah dengan beras 2 mud, ya 1,5 kilo kalau 2 hari, karena 3/4. Nah, tapi kalau mau dibulatkan sekilo bagus itu supaya ada lebihnya untuk biaya makanan orang sehari. Pertama, al-awwalu al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Pertama, orang yang membatalkan puasanya karena dia khawatir terhadap orang lain. Apa maksudnya? Misal ada kaum perempuan, ada ibu-ibu yang sedang hamil besar. Kalau dia puasa, dia khawatir anaknya yang di dalam perutnya akan sakit atau anak yang di dalam perutnya akan mati. Nah, dia batalkan puasa. Boleh dia membatalkan puasa, tapi nanti dia mengqada dan ditambah dengan fidyah. Apa sebabnya? Karena dia batalkan puasanya disebabkan karena orang lain, bukan dirinya sendiri. Kalau dia sendiri yang sakit batal puasanya, 1 dikada, tidak perlu beras. Tapi kalau anaknya yang dikhawatirkan, maka itu namanya orang membatalkan puasa karena takut kepada orang lain. Atau ibu yang melahirkan anak kecil, kalau dia akan puasa, ASINY-nya akan kering, anaknya tidak dapat air susu misalnya. Nah, sehingga dia khawatir kalau anaknya tidak dapat ASI, asupan ASI, nanti anaknya akan sakit. Tidak dia puasa gara-gara takut anaknya sakit tidak dapat mengisap air susu, maka boleh ibunya membatalkan puasanya, tetapi ditambah sambil mengqada puasanya, sambil ditambah dengan denda beras 3/4 kilo atau 3/4, ya. Ini kewajiban umat Islam kalau kebetulan dia membatalkan puasa disebabkan karena orang lain. Tapi kalau batal puasanya karena ngidam, dia sendiri yang sakit,
cukup hanya mengqada satu saja. Nah, ini satu kewajiban orang yang batal puasanya atau membatalkan puasanya disebabkan karena orang lain, bukan khawatir terhadap dirinya, tetapi dia khawatir kepada anak yang ada di kandungan, atau dia khawatir terhadap anaknya yang masih kecil, yang masih membutuhkan air susu ibunya. Jadi kalau pengalamannya, kalau dia puasa kering tidak ada air susunya, boleh ibu tidak puasa demi menjaga keselamatan anaknya. Itu satu. Jadi orang yang membatalkan puasa karena takut terhadap orang lain. Ya, walaupun orang lain itu anak kandungnya yang masih di dalam perut, atau anaknya yang sudah lahir tetapi dia khawatir tidak akan mendapatkan ASI, atau anaknya baru positif melahirkan, baru positif hamil, baru 2 bulan, khawatir kalau dia puasa nanti keguguran, tetap itu dihitung dia tidak puasa karena khawatir kepada anaknya yang di dalam perut. Yang kedua, wasani al-iftaru ma'a takhiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'tiya ramadhanu akharu. Yang kedua, orang yang wajib mengqada puasa dan wajib mengeluarkan denda fidyah. Yang kedua, orang yang mengqada, mengakhirkan qada puasanya, padahal mungkin dia qada pada bulan-bulan berikutnya, sampai datang bulan Ramadan berikutnya belum dia qada puasanya. Dia menunda-nunda qada puasanya. Puasanya yang batal bulan puasa, datang bulan Syawal ndak diqada. Datang bulan Zulqa'dah, Zulhijjah ndak dia qada. Bulan Muharram sakit dia. Sampai selesai bulan Maulid sakit. Sehat lagi ndak dia qada sampai datang bulan suci Ramadan, maka wanita tersebut wajib, atau orang laki maupun wanita, karena bisa juga orang laki batal puasanya karena dia sakit pada bulan Ramadan, atau perempuan, kedua-duanya batal puasa Ramadan tetapi dia qada, dia tunda sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Nah, apabila sampai Ramadan dia tidak qada puasanya atau belum dia qada puasanya, sedangkan andaikan dia mau mengqada, sudah ada kesempatan diberikan kesehatan untuk mengqada, maka wanita atau laki tersebut wajib dia mengqada puasanya sebanyak hari yang dia tinggalkan, dengan menambah denda fidyah diserahkan kepada fakir miskin 3/4 kilo per hari atau 1 mud. Sehingga kalau 5 hari puasanya belum diqada, sampai tiba datang bulan Ramadan berikutnya, maka wajib dia qada 5 hari ditambah dengan beras 5 mud atau 5 kali 3/4. Jadi kalau 4 kali 1 mud sudah 3 kilo. Berarti 3 kilo telu perapat. 4 kilo kurang 1/4. Itu kalau 5 hari. Kalau 6 hari berarti ya 4 kilo. Ya.
Nah ini 4,5 kilo ya. Nah ini kewajiban setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, kalau terlambat mengqada puasa yang batal pada bulan Ramadan, lalu sampai bulan Ramadan berikutnya dia tidak mengqada padahal dia sehat. Pernah dia, andaikan dia mau mengqada bisa selesai, maka akibat denda yang dilakukan karena menunda mengqada itu, jadi dia wajib mengeluarkan makanan pokok 1 mud beras. Kalau kita orang yang makanan pokoknya gandum, ya gandum dikeluarkan setiap hari. Nah ini kewajiban bagi setiap manusia, yang kadang-kadang enak saja orang menunda-nunda. Yang kedatang Ramadan Malik erak kok kada, akhirnya lama-lama numpuk. Ya, yang 5 hari tahun ini ditambah dengan bulan puasa akan datang 5 hari, sudah 10 hari. Namanya kita puasa sendirian, kita lebih lelah karena perasaan. Tapi kalau Ramadan kita bersama-sama, kita merasa termotivasi dengan adanya orang-orang lain. Yang kedua, tinggal 1, saniha ma yalzamu fihil qada'u dunal fidyati. Kalau tadi yang pertama dari 4 macam itu wajib mengqada sambil wajib fidyah. Yang kedua, ma yalzamu fihil qada'u dunal fidyah. Ada yang wajib hanya mengqada puasanya saja, tidak wajib mengeluarkan fidyah, tidak kena denda. Wa huwa yaksuru, ini banyak modelnya. Kamu gema alaih, seperti orang batal puasanya gara-gara mopok, gara-gara gila, gara-gara sakit, ya. Kemudian dia mengqada, begitu dia sehat, dia qada saja, tidak perlu diberikan atau tidak perlu ditambah dengan fidyah. Nah ini banyak ya, orang yang batal puasa karena haid, batal puasa karena sakit, ya. Begitu dia sehat, wajib dia qada puasanya. Terutama kita laki-laki, karena kita tidak melahirkan, tidak ada alasan kita untuk orang lain. Kecuali kalau kita tunda-tunda qada puasa kita sampai Ramadan tiba, maka dua-duanya kita kena. Tapi kalau kita qada puasa kita sebelum datang Ramadan berikutnya, maka cukup kita qada hari-hari yang kita tidak puasa. 2 hari tidak puasa, 2 hari saja diqada. Wa salisuha ma yalzamu fihil fidyatu dunal qada'i. Yang ketiga, ada orang yang wajib mengeluarkan fidyah saja, tidak wajib puasa, tidak wajib mengqada. Ada yang wajib qada dan fidyah, ada yang wajib puasa saja. Yang ketiga, ada yang wajib fidyah saja, tidak perlu dia qada. Siapa itu? Wa huwa syaikhun kabir, orang-orang yang sudah lansia tua, sudah mendarat balung puasa. Wah, ope, ya, sudah lanjut usia. Wah, engkau tahu nguit, ya. Nah, orang-orang seperti itu, wah, harapan sehat tidak ada, dia tidak mampu puasa, cukup hari-harinya diberikan
orang miskin beras 3/4 per hari, berarti kalau 30 hari 1 bulan, 30 kali 3/4. Nah, ini orang yang sudah sakit, tidak ada harapan sembuh, atau orang sudah tua, sudah tinggal diharapkan matinya saja, sudah tidak bisa sehat lagi karena kondisi stroke berat. Yang terakhir, yang keempat, warabiuha la wala, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Wa huwal majnunul ladzi lam yata'adda bi jununih. Orang yang gila yang tidak sengaja gilanya. Jadi kalau orang gila seperti yang kemarin, begitu orang itu gila walaupun sebentar, batal puasanya. Kalau dia gila, karena orang gila itu tidak diwajibkan oleh agama berpuasa. Kalau pol 1 bulan dia gila, penyakit gilanya kambuh, maka dia tidak wajib mengqada, tidak wajib juga mengeluarkan fidyah. Kecuali kalau dia gila gara-gara dia memakan makanan terlarang. Dia minum berem, setelah minum berem gila, itu namanya gila sengaja. Wajib dia qada puasanya, wajib dia qada sholatnya selama dia gila, karena gilanya gila sengaja. Tapi kalau gilanya memang penyakit, ada unsur penyakit keturunan, atau ada orang tiba-tiba gila, gelidung, bawa jauh batik, berarti menah kenting gelidung jauh batik, ya jogang. Ya, itu sebabnya kalau orang gila tidak wajib dikenai hukum. Syaratnya Islam, balik, berakal. Sedangkan orang gila itu orang yang hilang akalnya. Nah, itu 4 macam tingkatan hukum bagi orang yang tidak puasa di bulan suci Ramadan, disebabkan karena dirinya sakit, atau dirinya khawatir kepada anaknya yang belum lahir maupun sudah lahir, atau orang yang menunda-nunda mengqada puasanya sampai tiba Ramadan lagi, atau orang yang memang sakit, atau orang yang stroke sehingga dia tua tidak bisa diharapkan melaksanakan ibadah puasa. Apalagi itu keadaannya semua, maka ada yang wajib qada sambil fidyah, ada yang qada saja, ada yang fidyah saja, ada yang dua-duanya tidak wajib, yaitu orang yang gila. Itu saja pengajian kita pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada hari berikutnya dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan ada artinya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qatri unta wa dhaka. Rabbi wafiqna wa wafiqahum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nadha bil khairi wa nuqfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirna birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa nahdatil watan wa fadan minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranum fil asyaya wal buka
ربنا يا ذا الجلال والميلاد انشرا ضد الوطن واحفظنا دائما من الفتن وليا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظا واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والوكال وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصعب المصابيح الغر أمرت كفا سبحت وأرواد الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى وبطيني وظاهري أمرت كفا سبحت فيها الحصى وأرواد الجيش على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري أمرت كفا سبحت فيها الحصى جيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وظاهري. الفاتحة. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.